Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Idjus Indrawan Anak Parit. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, diberikan kesehatan dan murahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang 8 kesalahan mahasiswa baru saat awal masuk kuliah. Oke, kita akan lihat saja macam mana bentuknya, tapi jangan lupa di subbreaker ya. Agar Anak Parit bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kita lihat saja. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa baru ya, khususnya ini, yang sering dilakukan mungkin karena euforia di masa tahun baru. Maklum ya, karena memang masa-masa serba baru, teman baru, suasana baru. Nah, untuk mencegah hal tersebut perlu diketahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dunia kampus. Kesalahan-kesalahan itu biasanya sering terjadi pada awal-awal perkuliahan ya. Jadi sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa yang baru, saya rasa sangat perlu untuk kita pahami tentang kesalahan ini yang sering terjadi, sehingga nanti kedepannya lagi mengalami hal kesalahan yang serupa seperti yang dilakukan oleh yang terdahulu. Nah, ada 8 poin yang akan saya bahas pada hari ini. Poin pertama, terkadang mahasiswa kita itu yang baru itu merasa jaim atau malu-malu untuk berkenalan dengan teman seangkatan. Padahal jika kita berkenalan dengan teman baru sesama angkatan, justru akan mempermudah komunikasi, baik secara sosial ataupun soal akademik ataupun informasi-informasi penting lainnya. Nah, sehingga dengan berkenalan dengan teman seangkatan itu justru akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terbaru. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita sebagai mahasiswa baru itu menutup diri ya terhadap orang lain. Minimal ya kita itu di dunia kampus itu kita harus banyak teman lah. Nah, sehingga kita itu mudah untuk mendapatkan informasi, bertukar pikiran dan sebagainya. Jadi poin pertama. Kita lanjut kepada poin kedua. Ya. Biasanya kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa baru itu adalah sistem kebut semalam. Nah, penyakit pemuda kita sekarang ini adalah distraksi. Penyakit distraksi ini bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Utamanya itu penyebabnya adalah karena penyakit gadget ya. Karena memang kita sekarang ini di dunia teknologi ini segala sesuatu itu kita menggunakan gadget. Padahal dalam membuat tugas yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa, baik itu tugas kuliah, rencana, aktivitas, dan lain-lain sebagainya, jadi terganggu dan alternatif untuk mengebut semalam. Nah, jadi gadget itu ada satu sisi baiknya dan juga ada sisi lain kurang bagus ya. Jadi kita itu harus pandai-pandai untuk mensiasati teknologi tersebut. Jangan sampai kita menjadi hamba teknologi. Biasanya yang terjadi di kalangan mahasiswa baru itu sistem kebut semalam, selalu ingin instan saja. Padahal tidak seperti itu ya. Karena kita juga harus, karena kita sifatnya adalah akademik, maka juga kita harus ada sistematisnya. Nah, poin yang ketiga,
dalam perkuliahan mahasiswa itu sering malas mencatat. Seharusnya kita itu dalam budaya akademik itu memang kita diharuskan untuk selalu mencatat, membuat agenda dalam buku ataupun yang dalam netbook ya. Nah, itu biasa kita sering lakukan. Tapi sekarang itu yang terjadi adalah ada budaya malas untuk mencatat dari kalangan mahasiswa baru. Nah, ini harus kita rubah. Nah, siapa yang akan merubahnya? Tentu adalah kita, diri kita sendiri. Karena memang kalau seandainya tidak kita rubah, itu akan kita sendiri akan rugi sebenarnya. Karena materi-materi penting itu biasanya akan mudah kita ingat kalau seandainya kita kerjakan sendirian. Kemudian poin keempat, malas bertanya ke dosen. Nah, sebenarnya mahasiswa sering bertanya ke dosen itu bukanlah untuk mencari perhatian ya. Kalaulah kita sering bertanya ke dosen, otomatis hubungan emosional antara dosen dengan mahasiswa itu akan terjalin. Dan juga apapun yang kita kurang mengerti dan kita kurang pahami, itu akan mudah kita dapatkan informasi sebenarnya. Tapi yang lebih penting sebenarnya dalam bertanya itu, sehingga dosen akan mengetahui kehadiran kita, apakah kita aktif atau tidak dalam perkuliahan. Nah, tapi yang penting diingat adalah jangan bertanya itu hanya sekedar untuk mencari perhatian atau hanya untuk mengisi kekosongan saja. Nah, ini salah ya. Nah, poin yang kelima, selalu mengambil mata kuliah itu dikarenakan teman ya. Nah, ini sering terjadi. Ada teman mengambil mata kuliah ini karena kita teman baik kita pun ikut mengambil mata kuliah itu. Nah, dengan tujuan agar bisa sama-sama teman dekat. Kemudian gara-gara teman juga kita rela untuk mengambil mata kuliah walaupun itu tidak diminati. Nah, ingat, ini yang perlu kita ingat. Yang menjalani semua perkuliahan itu dan mengambil mata kuliah yang kita laksanakan itu bukan teman yang menjalankan, tapi adalah kita, diri kita sendiri. Nah, tapi kalau seandainya kita merasa sanggup untuk menjalaninya, walaupun ini gara-gara teman, tapi kita merasa sanggup untuk menjalaninya, maka laksanakan. Yang penting tidak membebankan kepada diri kita sendiri. Yang harus kita ingat juga bahwa yang menjalani semua perkuliahan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang keenam, semester depan pasti lebih baik. Nah, di kalangan mahasiswa ya selalu beranggapan, wah pasti tahun depan akan lebih bagus lagi. Tahun depan pasti kita akan berubah. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa tahun depan itu bisa lebih baik lagi dan tahun depan bisa berubah lagi? Wallahu alam. Nah, makanya sebagai mahasiswa baru kita boleh saja mempunyai pemikiran bahwa tahun depan pasti akan lebih baik. Tapi harus yakin dalam hati bahwa setiap semester itu prinsip itu akan selalu terulang. Sering mengatakan semester depan pasti akan lebih baik lagi. Padahal tidak ada jaminan jika semester depan yang dihadapi itu akan menjadi lebih baik jika masih mempunyai kebiasaan buruk. Nah, di sini letak kuncinya sebenarnya. Jadi semester depan itu bisa lebih baik kalau seandainya kita itu telah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Seperti selalu menunda-nunda pekerjaan, melaksanakan kegiatan, dan menunda mengerjakan tugas, dan menunda lain sebagainya. Nah, ini salah satu sifat buruk yang sering terjadi, maka itu harus kita hapuskan. Nah, kalau itu telah kita hapuskan, maka semester depan pasti akan lebih baik lagi.
Tapi kalau tidak kita rubah, maka semester depan pasti akan buruk lagi. Kemudian yang ke-7, cuman fokus kepada akademik saja. Nah, rata-rata mahasiswa baru itu saking semangatnya dalam berkuliah, selalu dalam pikiran itu hanya ada menganggapan bahwa kita hanya harus fokus kepada akademik. Nah, padahal sebagai seorang agent of change, kemudian agent of control, maka dalam perkuliahan itu sebagai mahasiswa baru, sebelum lanjut ke atas nanti biar tidak kebablasan, mahasiswa harus balance antara akademik dan non akademik. Ya, jangan sampai berat sebelah, hanya berat di akademiknya saja, kemudian di non akademiknya lemah, ataupun sebaliknya, di non akademiknya kuat, kemudian di akademiknya lemah. Nah, terlalu fokus kepada non akademik dan menyampingkan urusan akademik juga akan tidak baik. Karena apa? Apa yang kalian dapat di luar kelas belum tentu diperoleh di dalam kelas, ataupun sebaliknya. Nah, oleh karena itu, antara sebagai mahasiswa baru, kita harus menjalani kedua-duanya. Jadi antara akademik dan non akademik ini harus seimbang, ya, jadi seimbang. Jadi kalau seandainya berat sebelah, itu akan timpang bahasanya, maka juga akan merugikan. Ya, jadi kita harus akademik dan akademik itu harus seimbang. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, semua orang mempunyai jalan dan caranya masing-masing dalam mendefinisikan kata sukses, ya, ataupun dalam mencapai kata sukses. Itu masing-masing mempunyai definisi masing-masing. Sehingga sebagai mahasiswa baru, jangan pernah berpikir semua menjadi mudah lantaran mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Artinya adalah sebagai mahasiswa kita harus punya pemikiran bahwa kesuksesan itu bukanlah mudah untuk dicapai, tapi juga tidak sulit untuk diraih. Nah, dalam menjalani ataupun meniti jalan kesuksesan, jadi kita itu harus fokus dengan cara kita. Kita lihat apa yang baik bisa kita tiru, kemudian tidak baik kita tinggalkan. Nah, jika 8 kesalahan awal yang ini bisa kita atasi sebagai mahasiswa baru, maka insya Allah dalam perkuliahan rekan-rekan semua akan lebih mudah untuk menggapai kesuksesan dan tamat dengan IPK yang tinggi dan tamat dengan target waktu yang telah ditentukan. Semoga sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswa baru mudah menjalani perkuliahan sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua dan semua orang-orang yang dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.